Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Riana. Lepaskan tali di leherku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Amira dan Dahlia beranjak bergabung dengan Poppy dan Gina di atas kasur. Sementara aku dan Petra masih saling berpandangan. Soalnya kami yakin sekali kalau suara ketukan itu berasal dari jendela belakang tempat jemuran. "Mas," Supri kembali memanggil Mas Ilham. Tok tok. Dua ketukan cepat terdengar di jendela depan dekat pintu. Supri melangkah mendekati jendela, kemudian mengintip keluar melalui celah gorden. "Gak ada siapa-siapa," ucap Supri pelan. Kami pun mulai ketakutan. Apakah ini ular Riana? Tok tok. "Pri," suara Mas Ilham kembali terdengar. "Mas Ilham?" saut Supri. "Iya, lu lagi ngapain sih? Dari tadi kagak bukain pintu." Supri memegang gagang pintu. "Jangan, Pri," ucapku, lalu memalingkan wajah, takut kalau Riana yang berada di balik pintu. Supri membuka pintu. "Lama amat," ucap Mas Ilham. Aku langsung melihat ke arah pintu. Ternyata itu benar-benar Mas Ilham. Ia masuk ke dalam kamar. "Wah, kok anak cewek ada di sini?" tegurnya. "Tadi ada kejadian horor di atas, makanya semua ngungsi ke sini," balas Petra. "Kejadian horor apa?" "Nanti deh saya ceritain," saut Supri seraya menutup pintu. "Mas, berani banget jam segini masih berkeliaran di kosan," sambung Supri. "Kan gue baru balik dari kampus, terus lihat lampu kamar lu masih nyala, sama kedengeran suara cewek, makanya gue ngecek kemari, ternyata lagi pada kumpul," balas Mas Ilham. "Itu kenapa pada duduk dempetan di atas kasur?" ibunya. "Tadi ada yang ngetok jendela, Mas," saut Amira. "Itu kan gua. Bukan jendela depan, tapi jendela belakang, Mas." Mas Ilham melangkah ke arah jendela belakang, kemudian menyibak gorden hingga terbuka sebagian. "Jangan iseng," ucapnya sembari menatap area jemuran yang gelap. "Mas, omong sama siapa?" tanyaku bingung. "Sama makhluk yang suka iseng dan suka bikin orang ketakutan," balas Mas Ilham sembari duduk di kursi. "Kalian itu jangan takut sama dia. Semakin kalian takut, dia semakin senang ngerjain kalian," sambungnya. "Gimana gak takut, Mas? Orang mukanya serem gitu," saut Petra. "Gak terlalu serem sih," Mas Ilham dengan entengnya berkata seperti itu. "Mas, udah ketemu juga?" tanyaku. "Udah beberapa kali, kan gue sering balik jam segini." "Mas gak takut?" "Ngapain takut? Gue lebih takut sama maling daripada begituan. Lagian nih, makhluk begituan di gunung banyak dan lebih serem." Aku sampai lupa kalau Mas Ilham adalah ketua Mapala, mahasiswa pecinta alam. Ia sering melakukan ekspedisi pendakian ke berbagai gunung. Wajar kalau ia tidak takut dengan Riana. Mas Ilham pun mulai bercerita pengalamannya bertemu Riana. Namun, dari beberapa kali pertemuan, Riana belum pernah mengatakan sesuatu padanya. "Dia cuma duduk diam sambil nangis di ruang tamu. Setiap ditegur, langsung hilang," ucap Mas Ilham. Obrolan kami pun berlanjut. Kini giliran aku yang menceritakan pengalaman bertemu Riana. Dilanjut Petra, Gina, dan yang lainnya. Kami sudah seperti grup curhat, menceritakan keluh kesah setelah kematian Riana.
Hingga tidak sadar, azan subuh telah berkumandang. Mas Ilham beranjak dari kursinya. "Udah subuh, gue beli kamar dulu ya," pamitnya. "Oke mas," sahutku. Malam ini Mas Ilham telah mengajarkanku untuk bersikap berani, tidak takut. Ia juga menyarankanku untuk rajin ibadah dan berhenti memikirkan Riana. Selain itu, untuk masalah tali yang ada di kamar mandi Riana, ia akan membantu mendiskusikannya dengan bapak kos. "Li, mau kemana?" Terdengar suara Mas Ilham dari luar. Aku dan Supri pun bangkit dan berjalan keluar. Terlihat Gali sedang berdiri di depan kamarnya sambil membawa 2 tas besar. Kami pun menghampiri Gali. "Mau kemana pagi-pagi gini, Li?" tanya Mas Ilham lagi. "Mau ke kosan temen mas," balas Gali. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. Ini pasti ada hubungannya dengan Riana. "Kamu diganggu juga?" Gali mengangguk. "Saya pamit dulu mas, udah ditunggu temen." "Oke Li." Gali pun pergi. Kini penghuni lantai bawah berkurang 1. Jika teror ini tidak segera dihentikan, bisa jadi hanya tinggal Mas Ilham saja yang bertahan. "Kalian ngapain masih di sini?" tegur Mas Ilham sembari melihatku dan Supri yang berdiri di belakangnya. "Sana sholat subuh." "Iya mas." Kami pun kembali ke kamar, kemudian mengantarkan penghuni lantai atas ke kamarnya. "Gua tidur dulu ya Pri," pamitku lalu kembali ke kamar. Tanpa berpikir panjang, langsung merebahkan tubuh di atas kasur. Kuhela nafas panjang. Akhirnya bisa tidur, gumamku sambil menutup mata. Tidak berselang lama, aku pun tertidur. Bal, bangun." Kurasakan sentuhan di pipi. "Ah," gumamku dengan mata tertutup, lalu menghadap tembok dan menutup telinga dengan guling. Seseorang menarik gulingku dengan cepat, bruk, lalu membenturkannya ke kepalaku. Sontak aku langsung membuka mata. "Nah, bangun juga akhirnya," ucap Petra yang sedang berdiri di samping kasur sambil memegang guling. "Gua masih ngantuk, Pet," omelku. "Ada yang mau ngomong sama lu." "Siapa?" "Tuh." Petra menoleh ke arah pintu. Terlihat bapak kos sedang berdiri di sana. "Maaf ganggu tidurnya Dek Iqbal," ucap bapak kos. Seketika itu aku bangun dan duduk di atas kasur. "Gak apa-apa pak," balasku. "Ada yang mau bapak omongin. Ditunggu di ruang tamu ya." "Iya pak." Bapak kos pergi ke ruang tamu. Kutatap Petra yang masih berdiri di sampingku. "Ada apaan sih Pet?" tanyaku. "Kayaknya Mas Ilham udah ceritain curhatan kita semalam Bal. Ditambah ada kabar dari Gali sama Gina yang izin mau pindah kos." "Hah? Gina mau pindah kosan?" "Iya, gue juga sempet kaget pas dia ngomong di grup WA. Kalau Gina kan udah jelas pindah karena apa. Nah si Gali, gue pikir dia adem ayem aja, ternyata diteror juga. Lu baca aja di grup WA, dia udah cerita semuanya." "Oh, ntar deh. Udah, gue mau kamar dulu." "Ngomong-ngomong, gimana caranya lu masuk kamar? Kan kuncinya gue gantung di pintu." "Lu kagak kunci pintunya Bal," saut Petra berlalu keluar kamar. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian pergi ke ruang tamu. Di sana sudah ada bapak kos, Pak Karta dan Pak Ustadz yang menunggu. Tidak terlihat satupun anak kosan, termasuk Mas Ilham. "Duduk sini Dek Iqbal," bapak kos memintaku duduk di sampingnya. "Sekali lagi maaf, udah ganggu tidurnya," ibunya. "Gak apa-apa pak. Bapak udah dengar cerita dari Dek Ilham sama Petra." Aku berharap Petra tidak menceritakan masalah mabuk-mabukan itu. "Katanya Dek Iqbal punya hubungan spesial sama almarhumah Riana," ucap bapak kos. "Enggak pak, saya malahan baru tahu kalau Riana suka sama saya," elakku. "Oh begitu. Rencananya hari ini bapak mau bersihin kamar Riana. Bapak mohon banget Dek Iqbal bisa bantu." "Bantu apa ya pak?" "Bantu lepasin tali di kamar mandinya." Dek, jantungku langsung berdebar kencang. Melihat tali itu di dalam mimpi saja sudah menyeramkan, apalagi melihatnya langsung. "Bukannya masih ada garis kuning polisi pak?"
Oh iya, Bapak lupa bilang. Tadi siang Bapak sudah ke kantor polisi untuk meminta izin membersihkan kamar. Alhamdulillah dikasih izin karena polisi sudah punya kesimpulan kalau kasus Riana murni bunuh diri. Loh, berarti nggak ada olah TKP? Nggak ada, Dek. Soalnya bukti forensiknya sudah jelas mengarah ke bunuh diri. Makanya sore-sore begini Bapak datang ke sini sama Pak Ustadz buat bersihin kamarnya. Apa Dek Iqbal bisa bantu? Aku harus jawab apa? Dilema, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Di satu sisi, sangat takut bila harus berhadapan dengan tali itu. Di sisi lain, ingin teror ini segera berakhir. Gimana Dek Iqbal? Tanya Bapak kos. Apa nggak bisa sama orang lain saja, Pak? Balasku. Dek Iqbal tenang saja. Nanti yang lepasin talinya Pak Karta atau Pak Ustadz. Tapi kalau sampai gagal, Bapak mohon Dek Iqbal bisa bantu. Oh, oke Pak. Aku tidak begitu mengerti apa susahnya melepaskan sebuah tali. Ya udah, Bapak ke atas dulu. Iya Pak. Bapak kos, Pak Karta dan Pak Ustadz pergi ke kamar Riana. Sementara aku memilih kembali ke kamar. Bal, panggil Petra sembari masuk kamar bersama Supri. Apa? Sautku yang sedang berbaring di atas kasur. Lu kagak ikut ke atas? Tanya Petra. Kagak. Terus tadi ngobrolin apaan? Kepo dah. Gue juga penasaran Bal, ucap Supri. Bapak kos cuma minta tolong buat lepasin tali di kamar Riana. Kalau Pak Karta atau Pak Ustadz gak berhasil, jelas. Masa lepasin tali doang gak berhasil? Saut Petra. Nah makanya gue juga heran, balasku. Ya coba ditunggu aja, siapa tahu emang beneran gak bisa, timbal Supri. Masalahnya, gue lapar banget Pri, mau makan di luar, ucapku. Ya, keluar aja dulu. Lo udah makan belum Pet? Udah. Wah, curang gak ngajak-ngajak. Ngajak gimana? Orang lu aja tepar kagak bangun-bangun. Ya udah, ntar kalau bapak kos nyari, bilang aja lagi makan di luar, ucapku sembari mengambil tas selempang. Oke, aku berjalan keluar kamar. Lu berdua mau di sini? Tanyaku berdiri di dekat pintu. Iya. Supri dan Petra pun keluar kamar. Saat kembali ke kosan, terlihat Petra sedang berdiri di teras. Wajahnya tampak gelisah. Lu gua teleponin kok gak diangkat, omelnya. Gua gak bawa handphone Pet, sautku seraya membuka pagar. Emang ada apaan sih? Bapak kos nyariin lu. Ah, ada apa ya? Ya mana gua tahu, dia cuma bilang kalau Iqbal datang suruh ke atas. Waduh, jangan-jangan Pak Karta tidak berhasil melepaskan tali itu. Malah diem aja, buruan, tegur Petra. Iya sabar. Kami melangkah ke dalam. Terlihat para penghuni kamar atas sedang duduk di ruang tamu. Wajah mereka sama gelisahnya dengan Petra. Aku punya firasat buruk. Pasti terjadi sesuatu di kamar Riana. Lu kagak ikut? Ucapku saat Petra tidak ikut menaiki tangga. Yang disuruh naik cuma lu doang, balas Petra. Kutarik tangannya. Temenin lah Pet, gue takut. Kagak ah, gue juga takut. Dek Iqbal udah datang. Sapa bapak kos. Aku hanya bisa mengangguk-angguk kepala sambil tersenyum canggung. Bapak butuh bantuan Dek Iqbal, ayo ke atas. Terpaksa aku harus menaiki tangga menuju lantai 2. Ada masalah apa ya Pak? Tanyaku sesampainya di lantai 2. Dek Iqbal, lihat sendiri di kamar. Bapak kos berjalan duluan, kemudian masuk ke kamar Riana. Langkahku terhenti tepat di depan pintu. Melihat karung putih dan beberapa kotak kardus diletakkan di dekat pintu. Sepertinya itu berisi pakaian dan barang-barang milik Riana. Wangi pembersih lantai pun begitu menyengat. Tiba-tiba terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran, diikuti suara yang mengerang. Spontan aku masuk ke dalam kamar, melihat ke arah sumber suara. Pak Karta, ia sedang terbaring di atas kasur. Tubuhnya terlihat kaku dengan tangan mengepal kencang. Wajahnya tampak pucat.
dengan mulut terbuka dan mata melotot menatap langit-langit. Di sampingnya ada Pak Ustadz yang sedang merapal doa, sembari mengusapkan air ke wajah Pak Karta. Aku menatap Bapak kos. "Pak Karta kenapa, Pak?" tanyaku. "Dia tiba-tiba jadi begitu pas pegang tali," balas Bapak kos. Aku terkejut mendengarnya dan sedikit rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin hanya dengan menyentuh tali bisa berakibat seperti itu? Memang ada apa dengan tali bekas orang bunuh diri? "Dek Iqbal, bisa bantu lepasin talinya?" tanya Bapak kos. Jujur, setelah melihat apa yang terjadi dengan Pak Karta, keberanianku langsung berada di titik terendah. Melihat kamar mandi saja, jantung ini sudah berdetak kencang. "Saya takut, Pak," balasku. "Jangan takut, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa," ucap Pak Ustadz. Bagaimana mungkin ia yakin tidak akan terjadi apa-apa, sementara Pak Karta saja masih terbaring tidak berdaya. "Gimana Dek Iqbal, bisa bantu?" tanya Bapak kos lagi. Aku menatap tembok kamar mandi sembari mengumpulkan keberanian yang masih tersisa. Kemudian menghela nafas panjang. "Bismillah," ucapku sambil melangkah ke depan. Kini aku sudah berada tepat di depan kamar mandi. Pintunya terbuka sehingga dengan jelas aku bisa melihat kursi plastik berwarna biru yang berdiri tegak di tengah kamar mandi. Kutatap plafon kamar mandi yang berlubang cukup besar. Terlihat balok kayu rangka atap tempat Riana mengikatkan tali tambang kecil untuk bunuh diri. Aku tidak menyangka Riana bisa berpikir sejauh itu. "Jangan lupa baca doa," ucap Bapak kos yang berdiri di belakangku. "Iya Pak," balasku seraya melangkah ke dalam kamar mandi. Kemudian naik ke atas kursi sambil merapalkan doa dalam hati. Saat kusentuh tali tambang itu, tubuhku seperti tersetrum. Pandangan kabur dan kepala ini berat sekali. Kaki pun mulai kesemutan, menjalar sampai ke tengkuk leher. Dingin. Aku merasa ada es batu sedang berjalan perlahan di punggung, disertai kuping yang berdenging. "Bal," bisik suara Riana. "Tutup pintunya." Entah bagaimana tubuh ini bergerak dengan sendirinya, menutup pintu lalu menguncinya. "Dek Iqbal, kenapa pintunya ditutup?" teriak Bapak kos sambil menggedor pintu. Aku tidak memperdulikannya. "Naik lagi Bal," ucap suara Riana. Aku pun naik ke atas kursi, menatap tali tambang yang berada di hadapan. "Pegang talinya." Ku pegang tali tambang itu. Tiba-tiba muncul hasrat ingin bunuh diri. "Nggak sakit kok Bal." Perlahan aku memasukkan kepala pada lingkaran di ujung tali tambang. "Tendang kursinya Bal." Ku tendang kursinya, seketika itu aku tersadar, panik. Kaki ini berusaha mencari pijakan, sementara tanganku menarik tali tambang, berharap tali itu putus. Sayangnya, semua usahaku gagal. Sementara jeratan di leher terasa semakin kuat. Aku mulai kehabisan nafas, sesak, dada ini seperti terbakar. Aliran darah ke kepala sepertinya sudah terhenti, sehingga membuat kepala ini pusing sekali. Tubuh ini sudah mulai lemas dan bergerak tidak beraturan, kejang. Kurasakan air liur menetes di sudut mulutku. Perlahan pandanganku meredup, kini aku hanya bisa pasrah. Sebelum kesadaranku benar-benar hilang, terdengar suara pintu dibanting cukup keras. Brak! "Dek Iqbal!" Samar terdengar suara orang memanggilku. Saat membuka mata, ternyata aku sudah dalam posisi tergantung di pohon besar. Di dekatku ada Riana dan Pak Karta. Bedanya, tangan dan kaki mereka terikat, sementara aku tidak. "Bal," panggil Riana. Entah kenapa meski leherku terjerat, tapi tidak ada sedikit pun rasa sakit. Aku menoleh pada Riana. Bajunya terkoyak-koyak dengan tubuh dipenuhi luka berdarah. Sepertinya ia habis disiksa. "Lo harus pergi dari sini," ucapnya lagi. "Dek Iqbal cuma perlu baca doa, nanti talinya bakal putus," sahut Pak Karta. "Baca doa? Doa apa?" Aku sama sekali tidak ingat satupun doa. "Ayo Bal, coba inget-inget lagi," teriak Riana. Setiap kali mulut ini mencoba berucap, suaraku selalu tertahan di tenggorokan. "Gak bisa."
ucapku sambil tetap berusaha. Ku coba mengucapkan lafaz Allah, tapi lidah ini seakan kaku. Lu pasti bisa, Bal. Riana memberi semangat. Kenapa begitu sulit? Ayo deh Iqbal, sebelum mereka datang, ucap Pak Karta. Allah, teriakku sekuat tenaga. Tali gantung tiba-tiba putus dan aku terjatuh ke tanah. Pergi Bal, perintah Riana. Namun aku tidak langsung pergi, memilih untuk menyelamatkan Pak Karta terlebih dulu. Kulepaskan ikatan di kakinya, lanjut bagian tangan dan lehernya. Ia pun kini terbebas. Ayo Pak, aku mengajak Pak Karta pergi. Bukannya pergi, ia malah ingin menyelamatkan Riana. Jangan Pak, dia jahat, cegahku seraya menarik tangannya. Bukan Riana yang jahat ya Iqbal, tapi Bapak, sahutnya memaksa melepaskan ikatan di kaki Riana. Aku tidak mengerti ucapannya. Pak Karta jahat. Padahal gara-gara ulah Riana, ia sampai terkapar tidak berdaya. Ikatan Riana berhasil dilepas. Kutatap wajahnya dengan penuh kebencian. Gara-gara ia, aku berakhir di tempat yang aneh seperti ini. Tempat yang benar-benar mengerikan. Sebuah pohon besar yang dipenuhi orang tergantung. Ada yang sudah tidak bergerak, ada yang berteriak minta tolong, ada pula yang tubuhnya dipenuhi luka, sama seperti Riana. Entahlah, tempat macam apa ini. Terdengar suara tawa melengking. Iqbal, cepat pergi, ikut sama Riana, perintah Pak Karta. Enggak Pak, aku gak mau pergi dengannya. Percaya sama Bapak, pergi sama Riana. Ayo Bal, ajak Riana. Ikut gua. Ia berlari ke arah hutan. Pak, aku menoleh ke Pak Karta yang berdiri mematung. Riana bakal bantu kamu keluar dari sini. Tapi Pak, Dek Iqbal harus percaya sama dia. Suara itu kembali terdengar, tapi kali ini diikuti dengan kemunculan sesosok nenek berambut putih. Ia menatapku, lalu berlari dengan cepat ke arahku. Pergi Dek, ucap Pak Karta. Maafin Bapak. Aku pun berlari mengejar Riana. Kami berhasil masuk ke dalam hutan, namun kegembiraan kami tidak berlangsung lama. Terdengar suara melengking di belakang. Aku menoleh sebentar. Ternyata nenek tua itu sedang berlari mengejar. Tubuhnya terlihat tua renta, tapi larinya begitu cepat. Terus lari Bal, jangan menengok ke belakang, teriak Riana. Aku berlari sekencang mungkin masuk ke dalam hutan. Entah sudah berapa lama kami berlari, tapi tidak ada sedikit pun rasa lelah. Kayaknya udah aman, ucapku. Belum. Riana terus memaksaku berlari sampai langkah kami terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang cukup deras. Ayo lompat Bal. Riana memintaku lompat ke sungai, namun aku tidak seberani itu. Bagaimana bila nanti hanyut? Enggak, cepet Bal. Nanti nenek tadi keburu datang. Gua mau lompat, asal lu ngasih tahu alasan lu bunuh diri. Sebenarnya gua nggak punya alasan buat bunuh diri. Hidup gua bahagia-bahagia aja. Tapi lu tetap bunuh diri. Gak jelas amat. Bukan gak jelas Bal, emang kenyataannya begitu. Apa gara-gara penelitian lu gagal dan harus ngulang? Tebakku. Riana malah tersenyum. Bal, gua ini jurusan manajemen, mana ada penelitian sih? Yang ada itu magang. Oh iya, aku baru ingat. Riana bercerita kalau semuanya bermula dari tali tambang yang ia temukan di depan kamarnya. Saat menyentuhnya, ia merasakan hal yang sama denganku, tersetrum dan kepala terasa berat. Lalu, ia mulai mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Suara itu memintanya untuk melakukan bunuh diri. Gua udah berusaha melawan, tapi susah Bal. Sugesti mereka terlalu kuat. Bahkan mereka sampai bikin gua punya alasan buat bunuh diri. Semua data hasil magang Riana tiba-tiba hilang. Saat datanya sudah didapatkan kembali, malah laptopnya yang mati total. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Setiap malam, ia juga bermimpi melakukan bunuh diri. Mimpi itu terus berulang-ulang, sampai akhirnya ia melakukan itu. Itu bukan tali tambang biasa Bal, ucapnya. Maksudnya? Aku tidak mengerti.
Lo ngerasain sendiri pas pegang tali itu? Iya, gua ngerasa badan gua gerak sendiri. Nah itu, soalnya tali tambang itu sudah diisi sesuatu, Bal. Diisi apa? Lu lihat orang-orang yang digantung tadi? Iya, mereka yang mengisi tali tambang itu terus ngasih sugesti biar lu ngelakuin bunuh diri. Bukannya lu yang ngebujuk gua ngelakuin itu? Dari awal, gua gak pernah kemana-mana di deket pohon tadi. Nenek tua tadi minta gua buat ngebujuk lu, tapi gua nolak. Makanya gua sampai disiksa kayak gini. Terus yang gentayangan dan nyelakain anak kosan siapa? Nenek tua tadi yang nyamar jadi gua. Dia itu kuat banget, Bal. Salah satu pemimpin jin pesugihan. Pesugihan? Iya, ada yang ngelakuin pesugihan di kosan kita. Siapa? Pak Karta. Apa alasan dia ngelakuin itu? Gue juga gak tahu. Makanya lu harus selamat dari sini biar cari tahu sendiri. Suara nenek tua itu kembali terdengar. Ayo lompat, Bal. Bentar, gue punya satu pertanyaan lagi. Apa? Berarti yang masuk ke badan Gina bukan lu? Bukan. Kenapa emangnya? Enggak. Berarti ucapan Riana yang suka denganku hanya akal-akalan nenek tua itu saja. Suara nenek tua itu semakin mendekat. Ayo, Bal. Kutarik tangannya. Lu juga harus ikut. Riana menepis tanganku. Gua gak bisa nyebrang. Kenapa? Gua harus mempertanggungjawabkan perbuatan gua. Tapi itu bukan salah lu, Ri. Tetap aja, mereka berhasil ngebujuk gua. Gua berharap lu gak bakal balik lagi ke sini. Riana mendorong tubuhku hingga tercebur ke sungai. Aku pun terbawa arus hingga seberang. Saat naik ke daratan, langsung menoleh ke arah Riana. Ia tetap berdiri di sana. Di sampingnya sudah ada nenek tua itu yang sedang memegangi tali. Nenek tua itu menjerat leher Riana, lalu menariknya dengan paksa. Riana, teriakku saat ia menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian ada sebuah cahaya yang berkilau indah. Lambat laun cahayanya membesar hingga menyilaukan mata. Saat mata ini terpejam, aku melihat rekaman-rekaman masa lalu. Mulai dari kecil sampai momen terakhir dalam hidupku. Muhammad Iqbal Al-Jannah, panggil suara yang menggema. Belum sempat aku membuka mata, ada seseorang yang menarik tubuhku kencang sekali. Aku membuka mata, terlihat Petra dan Sandi sedang duduk tidak jauh dariku. San, ucapku terbata karena merasakan sakit di tenggorokan. Bal, Petra dan Sandi bangkit lalu menghampiriku. Alhamdulillah lu udah sadar, gua pikir lu mau ikut sama Ayang Riana, kelakar Sandi. Aku melotot sambil mendengus kesal. Tapi bener juga sih, Riana parah banget. Definisi cinta di bawah mati, sampai ayangnya mau diajak juga, saut Petra. Ah, sedalam itu cintanya. Harusnya dia utarain cinta sama Ayang Iqbal, malah burdir duluan, timbal Sandi. Seandainya saja tenggorokan ini tidak sakit, aku pasti sudah memaki-maki mereka. Rasanya ingin sekali menarik botol infus lalu melemparnya. Ngomong Bal, jangan diem aja, ucap Sandi. Ku kepalkan tangan dan mengarahkan ke wajahnya, kemudian menunjuk tenggorokan. Oh, masih sakit. Ia mengeluarkan ponsel di saku celana, lalu menyerahkan padaku. Lu ketik aja di note. Aku mengetik sebuah pesan di note ponsel. Awas aja lu berdua. Sengaja aku tulis dengan huruf kapital sambil memasang wajah kesal. Marah dia, ucap Petra. Setelah 2 hari di rumah sakit, aku mendapatkan kunjungan dari Bapak Kos dan Pak Ustadz. Kebetulan sekali, ada satu pertanyaan yang ingin sekali kutanyakan. Pak Karta sehat, Pak? Tanyaku pada Bapak Kos. Bapak Kos melirik Pak Ustadz. Pak Karta udah meninggal, Dek, beberapa jam setelah dibawa ke rumahnya, balasnya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Maafin Bapak ya, Dek Iqbal, ucap Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz minta maaf? Tanyaku bingung. Bapak udah curiga kalau ada yang gak beres di kosan. Tapi Bapak gak menduga kalau sumbernya ternyata dari tali tambang itu, jelasnya. Pak Karta pelakunya, ucapku.
Dari mana Dek Iqbal tahu? Tanya Bapak kos. Saya lihat di dalam mimpi, Pak. Sebenarnya Pak Karta juga nggak tahu kalau tali tambang itu akan membahayakan dirinya. Sejam sebelum meninggal, dia sempat sadar, terus cerita semuanya, ucap Pak Ustadz. Ternyata Pak Karta disuruh oleh seseorang untuk meletakkan tali tambang itu di depan kamar salah satu anak kosan. Yang penting jenis kelaminnya wanita. Riana lah yang menjadi pilihan karena kamarnya yang paling dekat dengan tangga. Siapa yang nyuruh Pak Karta? Tanyaku. Saingan bisnis Bapak, pemilik kosan juga, balas Bapak kos. Kayaknya dia sengaja buat nyingkirin Pak Karta biar nggak ada saksi. Untung Pak Karta udah cerita duluan. Ya Allah, kok bisa setega itu sih Pak? Ucapku. Zaman sekarang orang bisa ngelakuin apa aja demi ngeracunin usaha orang, Dek, sahut Pak Ustadz. Tega banget, sampai orang yang gak salah jadi korban. Aku jadi kasihan dengan Riana dan Pak Karta. Setelah ngobrol sebentar, Bapak kos dan Pak Ustadz mengantarku pulang ke kosan. Semua biaya rumah sakit sudah dibayar oleh Bapak kos. Sesampainya di kosan, aku sudah disambut oleh Sandi, Petra, Supri, dan anak-anak kos lain. San, lu kagak nelpon nyokap gua kan? Tanyaku sembari duduk di atas kasur. Kagak kok, santai aja, balasnya. Baguslah, gua takut kalau nyokap panik terus datang ke sini. Mana tiket Kalimantan Jakarta itu mahal. Aman kok, Bal. Oh ya, gimana kondisi kosan seminggu terakhir ini? Tanyaku. Aman, Bal, udah gak ada gangguan. Anak-anak juga udah mulai pada balik ke sini. Palingan cuma Mbak Cici aja yang akhirnya benar-benar pindah, sahut Supri. Syukur deh, berarti kosan rame lagi dong. Bisa begadang nonton bola sambil... Aku langsung memotong ucapan Petra. Sudah tahu arah pembicaraannya mau kemana. Masih belum kapok juga ini anak, sahut Supri. Ya maaf, balas Petra. Pada ngomongin apa sih? Tanya Sandi. Enggak, sahut Supri dan Petra kompak. Sebulan berlalu, Bapak kos akhirnya bercerita padaku tentang siapa dalang yang sebenarnya. Saya cuma cerita ke Dek Iqbal aja ya, tolong jangan dikasih tahu ke yang lain, ucapnya. Oke Pak. Pelakunya itu pemilik kos yang ada di ujung gang. Dia memang berkali-kali nyoba hancurin usaha Bapak. Contohnya kamar yang di samping tangga, deket kamar Dek Iqbal. Itu pernah dikerjain sampai gak betah. Oh, pantesan kosong lama banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada yang isi. Semua kamar di lantai bawah sudah terisi penuh. Hanya tersisa 2 kamar kosong, yaitu bekas kamar Riana dan Mbak Cici. Meski harganya sudah dikurangi setengahnya, tapi sampai saat ini belum ada yang berani menepati. Mungkin karena cerita horor yang menimpa kosan ini sudah tersebar kemana-mana. Bapak kos juga mengungkap kalau yang dilakukan saingan bisnisnya adalah pesugihan tali gantung. Pesugihan yang akan memaksa targetnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dia nggak puas udah bikin Riana meninggal, malah mengincar penghuni lain, termasuk Dek Iqbal, ucap Bapak kos. Iya Pak, untung saya bisa selamat. Dek Iqbal tunggu aja, nggak lama dia bakal menerima azabnya. Amin. Doa itu pun terkabul. 3 bulan kemudian, aku mendapat kabar kalau pemilik kosan di ujung gang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia. Kabarnya lagi, penghuni kosan itu kerap diteror oleh sosok yang menyerupai pemilik kosan. Hingga akhirnya semua penghuni kosan itu pindah. Kini setiap minggu kosan mengadakan pengajian guna membersihkan energi negatif yang tersisa agar kedepannya tidak ada teror yang terjadi. Pak Ustadz, panggilku seraya menghampirinya. Iya Dek Iqbal, balasnya. Saya mau tanya sesuatu. Beberapa hari terakhir ini aku terus memimpikan Riana. Dalam mimpi itu, aku melihat Riana sedang digantung dan disiksa. Mau tanya apa? Apa orang bunuh diri bisa masuk surga? Tanyaku. Ini soal Riana ya? Aku mengangguk pelan. Bagaimanapun, bunuh diri adalah dosa yang sangat besar.
sangat dilarang agama. Tapi ada pandangan ulama kalau orang yang bunuh diri itu tidak membatalkan keislamannya. Nasibnya kelak tergantung pada kehendak Allah, seperti pelaku maksiat yang lainnya. Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya dan memasukkannya ke surga karena keislamannya dan keimanannya. Jika Allah berkehendak, Allah juga bisa mengazabnya di neraka atas kejahatan yang ia lakukan. Lalu setelah bersih dari dosa-dosanya, ia bisa dimasukkan ke surga. Makanya sekarang Rihanna butuh banget doa dari keluarga dan teman-temannya. Semoga saja doa-doa itu dapat meringankan siksaannya di akhirat. Jelas Pak Ustadz. Sebuah penjelasan yang cukup menenangkan hatiku. Pesugihan tali gantung, pesugihan unik yang saya temui di Indonesia, biasanya digunakan untuk menghancurkan usaha orang lain. Entah itu usaha kos-kosan, kontrakan, atau apartemen. Namun tidak jarang saya jumpai jenis pesugihan ini mengincar perorangan atau keluarga. Sang dukun akan merekrut korin dari orang yang meninggal karena bunuh diri. Korin-korin itu akan dikirimkan kepada korban agar korban dapat dihasut untuk melakukan bunuh diri. Jika korban berhasil dihasut, maka korinnya akan dibawa oleh jin pesugihan untuk dijadikan anak buah. Selanjutnya akan diperkerjakan kembali untuk mencari korban berikutnya. Iqbal adalah contoh orang yang beruntung karena bisa selamat. Banyak anak-anak muda lain yang tidak bisa selamat, sama seperti Rihanna. Mereka tidak memiliki alasan untuk bunuh diri, tapi dipaksa untuk melakukannya. Semoga kita terhindar dari pesugihan jenis ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.